masuk ke bagian yang ke-39, yaitu reusable data model. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya berkaitan dengan modeling data, kemudian query builder ya. Terus kita juga membuat ada sebuah model yang sifatnya fleksibel, tapi di materi ini saya jelaskan kembali tentang pentingnya reusable data model ya. Nah, reusable data model itu menerapkan yang namanya DML di dalamnya ya. DML ini kelompok pengolahan data yang sifatnya adalah pengolahan data secara langsung ya. Misalnya isinya adalah untuk membuat data, dalam arti menginsert, kemudian mengedit, menghapus, menampilkan, membaca, melakukan grouping, melakukan pengurutan atau order dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud dengan DML. Adapun kelompok yang lain namanya adalah DDL, yaitu berlaku untuk operasi terhadap database dan tabel. Misalnya untuk menghapus database atau tabel, mengubah field, mengubah ukuran dari data dan seterusnya. Itu DDL ya, Data Definition Language. Sedangkan yang kita bahas adalah DML karena kita tidak berhubungan secara langsung dengan DDL-nya. Yang kita bahas adalah hubungan dengan data. Nah, di Coordinator itu sudah disediakan modeling data, jadi kita tidak perlu susah untuk menyebutkan nama tabel, primary key dan seterusnya ya. Hanya saja itu ternyata tidak fleksibel ya, sehingga kita perlu membuat satu buah tabel itu satu buah model di Coordinator, dan itu kurang fleksibel ya. Nah, kita perlu menggunakan DML model supaya bisa sifatnya reusable. Jadi sebuah DML model bisa dipakai untuk berapapun tabel gitu ya. Jadi sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah lah. Karena operasi terhadap data atau DML itu untuk setiap tabel rata-rata sama. Itu kan select data, kemudian insert, update, lalu delete, ada group, ada order, ada macam-macam lah ya. Termasuk di dalamnya adalah where-nya untuk klausul spesifikasi data, itu rata-rata sama semua. Maka setiap tabel itu tidak perlu dibeda-bedakan gitu ya. Jadi konsep utamanya adalah kita nama tabelnya dan nama data yang akan diakses itu sifatnya fleksibel, sehingga kita tidak perlu menentukan field mana yang boleh diakses dan sebagainya. Memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Modeling data punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan query builder itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Hanya kita menggunakan query builder agar lebih mudah ya. Nah, query builder itu sendiri bisa dibuat query-nya menurut yang kita inginkan ya. Jadi perintah-perintahnya bisa kita sesuaikan dan keinginan kita gitu ya. Nah, Coordinator juga tidak mengharuskan setiap tabel itu punya model sendiri gitu ya. Tidak wajib, hanya dia menyediakan kalau pengen lebih mudah untuk per tabel gitu dia sediakan modeling data. Tapi kalau pengen lebih sifatnya custom gitu ya, yang kita bisa utak-atik sendiri perintah-perintahnya, maka Coordinator tetap menyediakan untuk melakukan hal tersebut dibantu dengan yang disediakan yaitu query builder. Nah, dari sisi praktis gitu ya, kalau terutama saya secara pribadi, saya lebih menggunakan query builder karena lebih fleksibel dibanding dengan modeling data. Tapi tetap kita perlu memperhatikan yang namanya kebutuhan ya. Kalau hanya satu tabel, saya kira tidak ada masalah menggunakan modeling data gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari satu, supaya lebih fleksibelnya, nah gunakan saja query builder. Nah, itu yang kita laksanakan. Oke, ini DML model sudah pernah kita bahas. Jadi di yang pertama kali dulu tentang news model ya, itu kita sudah bahas juga tentang seperti ini. Jadi tidak banyak yang dibuat sebetulnya ya. Saya jelaskan saja dulu. Ini kelas DML model namanya, nama filenya juga DML model ya. Disimpannya di dalam folder app models dari project kita.
Nah, kalau ingin diketik silahkan, seperti ini isinya. Tapi harusnya nggak usah diketik ya, tinggal di save as saja dari yang sudah ada dulu. Kalau memang mengikuti ya. Nah, kemudian disimpan ke dalam folder coordinator yang baru di project ini, gitu ya. Atau kalau nggak ada, silahkan di-download di bahan praktikum ya, bagian yang ke-39. Itu sudah saya sediakan. Kalau dilihat di sini ya, di bahan praktikum bagian 39 ini saya sediakan DML modelnya, silahkan aja dilihat nanti ya, di download kemudian disimpan di folder app models ya, isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan dalam pengolahan data kita ya dari aplikasi di print app ini ya. Jadi untuk baca data, untuk login dan seterusnya nanti menggunakan ini, menggunakan DML model ini tadi ya. Oke, seperti itu. Silahkan diadakan dulu filenya, baik itu membuat baru ataupun mendownload dari bahan praktikum, atau bisa juga ngambil dari praktikum sebelumnya ya. Di First App itu juga ada DML model, silahkan diambil, disimpan di dalam project baru kita di dalam folder App Models ya. Saya kira tidak ada pertanyaan untuk hal itu ya, itu sangat mudah. Kita lanjutkan ke bagian ke-40, yaitu display master data atau menampilkan data produk. Ya, menampilkan di sini termasuk di dalamnya menampilkan data secara keseluruhan dan juga menampilkan data detail ya. Seperti itu sesuai dengan struktur controller yang sudah kita buat di materi sebelumnya.